Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Lihin di pembelajaran online matematika. Pada kali ini Bapak akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data berkelompok. Ya, kita mulai dari mean, median, dan modus. Ini pelajaran kelas 9 ya, SMP atau kelas 12 ya, SMA. Kalau pada pelajaran SMP itu tentang data tunggal, tapi kalau SMA ini tentang data berkelompok. Jadi ini dikhususkan untuk matematika SMA. Pengertian mean, median, dan modus. Mean apa mean? Mean ini ialah nilai rata-rata yang didapat dari hasil penjumlahan seluruh nilai dari masing-masing data, kemudian dibagi dengan banyaknya data yang ada. Itu mean ya. Kalau median itu nilai tengah dari kumpulan data yang telah kita urut ya. Misalnya urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar, nilai tengahnya berapa, itu namanya median ya. Kemudian modus apa? Modus ialah data atau nilai yang paling sering muncul atau yang memiliki jumlah frekuensi paling banyak, itu namanya adalah modus ya. Kita ingat dulu menghitung mean pada data tunggal, kita ingat pelajaran SMP ya. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah banyaknya jumlah data, seluruh data kita jumlahkan dibagi banyaknya data. Itu rumus dari mean ya. Nah, misal terdapat data tinggi badan siswa TK antara lain 75 cm, 87 cm, 66 cm, dan 70 cm. Maka rata-rata tinggi keempat siswa tersebut adalah, yang dicari di sini adalah rata-rata. Nah, karena yang dicari rata-rata, maka kita jumlahkan dulu seluruh datanya ini dibagi banyaknya data. Jadi dijumlahkan semua datanya, 75 tambah 87 tambah 66 tambah 70 dibagi banyaknya data, ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, kita bagi 4, ketemu hasilnya adalah 74,5 cm. Itu rata-rata tinggi dari siswa ya, rata-rata tinggi badannya 74,5 cm. Yang kedua, menghitung median data tunggal ya. Nah, kalau misalnya n-nya ganjil, maka mediannya adalah n tambah 1 dibagi 2. Nah, data yang terletak di n tambah 1 dibagi 2. N itu banyak data ya. Kalau misalnya genap, maka rumusnya terletak di setengah tambah n per 2 tambah 1 gitu ya. Data yang terletak pada data ini nanti itu adalah mediannya. Contoh, misalkan terdapat data seperti ini, 2, 2, 4, 5, 5, 7, 7. Ini sudah urut ya. Kalau misalnya datanya belum urut, harus kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, maka median dari data tersebut terdapat pada berapa? Maka caranya, karena data ini adalah data apa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Datanya ganjil, maka kita gunakan rumus yang ini. Jika n ganjil, mencari letak mediannya adalah n tambah 1 dibagi 2. Jadi tadi kan ada data, banyak data ada 7, maka n-nya adalah 7. 7 tambah 1 8 dibagi 2, maka 4. Nah, data keempat, data yang terletak pada urutan keempat berapa? 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah 5, maka mediannya 5. Ini nilai tengahnya ini. Nah, tengah-tengah ini adalah nilai tengah ya, mediannya, nilai tengahnya. Nilai tengah berarti membagi data kiri dan kanan sama rata. Ini adalah nilai tengah, median. Lanjut, modus data tunggal. Modus itu nilai yang paling sering muncul. Kayak gini. Ini modusnya berapa ini? Ini paling sering muncul adalah angka 2. Paling banyak frekuensinya ada angka 2. Maka modusnya 2. Kalau datanya ini, data nomor 2, ini modusnya 5 dan 8. Ya, karena banyaknya frekuensi yang muncul sama-sama ada 3. 5 ada 3 kali muncul, 8 ada 3 kali juga. Maka modusnya 5 dan 8. Sedangkan yang terakhir ini dia tidak ada modusnya. Kenapa? Karena semua datanya sama. Gitu ya, banyak datanya semuanya, frekuensinya sama ya. Jadi tidak memiliki modus. Lanjut ya. Mean, median, dan modus pada data berkelompok. Yang pertama, mean data berkelompok. Ini rumus mean data berkelompok ya. Nah, atau menggunakan
rata-rata sementara. Ini rumus menggunakan rata-rata sementara. Kalau kita menggunakan rumus rata-rata sementara, jadi rata-ratanya pakai ini rumus ini ya. Jadi rata-rata sementara ditambah banyak frekuensi dikali DI ini apa namanya nanti nilai tengah ya. Nah ini DI itu simpangan tiap nilai terhadap apa namanya rata-rata sementara ya. Contoh, perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut yang merupakan data nilai ulangan matematika 40 orang siswa. Ini tabelnya ya. Ini nilai ulangan dari 40 orang siswa. Jadi yang dapat 60 sampai 64 ada 3 siswa gitu ya cara baca tabel ya. Nah, pada video sebelumnya kan kita sudah mempelajari ya tentang distribusi frekuensi. Nah, berapakah rata-ratanya? Cara menentukan rata-rata. Nah, rata-rata dari data di atas. Yang pertama, kita coba menggunakan rata-rata hitung pakai rumus yang ini ya. Nanti alternatif yang kedua kita pakai rumus yang ini ya. Apakah hasilnya sama? Coba kita perhatikan videonya ya. Nah, langkah pertama kalian tentukan dulu XI. Ini adalah titik tengah, titik tengahnya. Dari titik tengah, maka nilai interval nilai ini ditambahkan kemudian dibagi 2. 60 tambah 64 dibagi 2 hasilnya adalah 62 gitu ya, dan seterusnya. Ini jumlahkan bagi 2, jumlahkan bagi 2, jumlahkan bagi 2. Ini hasilnya ya, nilai tengahnya. Selanjutnya tinggal kalian kalikan frekuensi dikali nilai tengah. Nah ini untuk mendapatkan jumlah ini. Jumlah frekuensi dikali nilai tengah, FI dikali XI. 3 kali 62 hasilnya 186. Nah, 8 kali 67 hasilnya adalah 536 dan seterusnya. Kalau sudah kita kalikan semuanya, berarti selanjutnya kita jumlah. Nah, menghasilkan jumlahnya adalah 2940. Nah, frekuensinya dijumlahkan juga, jumlahnya adalah 40. Nah, untuk menghitung rata-rata kita butuh dua nilai ini. Nah, jumlah FXI dibagi jumlah frekuensi ya. Mencari rata-rata karena datanya kita peroleh tadi ya, jumlah frekuensinya 40, jumlah frekuensi dikali nilai tengah itu 2940, maka rata-ratanya nah ini 2940 dibagi 40 ya. Hasilnya adalah 73,5. Ini adalah rata-rata dari hasil ulangan siswa ya, 73,5. Rata-rata nilai mereka 73,5. Nah, alternatif yang kedua kita pakai rataan sementara. Misalnya kita pilih rata-rata sementara adalah 75 ya. Rata-rata sementara ini kita milihnya acak ya, terserah bebas, kita tentukan sendiri ya. Cuman biasanya kita tentukan sesuai dengan rentang ya. Jadi kalau 60 sampai 84, nah kita menentukan rata-rata sementaranya tidak boleh di luar batas ini ya, 60 sampai 84 ya. Misalnya kita ambil rata-rata sementaranya bisa kita ambil 74 atau 69 atau 79, terserah bebas. Nah, semisal di sini Bapak ambil rata-rata sementaranya adalah 75 ya. Selanjutnya kita buat tabel ya. Nah, ini nilai tengah tadi sudah tahu ya cara mencarinya ya. Ini dijumlahkan bagi 2. Nah, kemudian kita cari DI-nya. Nah, simpangannya dari nilai rata-rata. Nah, nilai tengah ini dikurangin nilai rata-rata sementara. 62 dikurangin 75 ya. 62 dikurangi 75 berapa tadi? Nah, min 13. Jadi 62 dikurangi 75 ya, rata-rata sementara. Semuanya. Nah, yang nilai tengah ini dikurangin 75 semuanya. Nah, 77 dikurangi 75 hasilnya adalah 2. 82 dikurangi 75 hasilnya 7. Itu ya. Nah, setelah kita kurangin dengan rata-rata sementara, selanjutnya kita kalikan frekuensi dikali DI ini. 3 kali min 13 hasilnya min 39 dan seterusnya ya. Jadi frekuensi dikali DI 7 kali 7 49. Kalau sudah dikalikan seluruhnya tinggal kalian jumlahkan. Nah, ini semuanya dijumlahkan hasilnya adalah negatif 60. Paham ya? Nah, kalau sudah mendapatkan jumlah
baru kita hitung. Nah, dengan cara rata-rata sementara, rata-rata sama dengan rata-rata sementara ditambah jumlah frekuensi dikali DI, FI dikali DI dibagi sigma F. Ini dibaca sigma. Sigma FI DI dibagi sigma F. Sigma itu jumlah. Nah, ini jumlahnya ini berapa? Min 60 hasilnya, min 60. Dibagi frekuensinya berapa? 40. Minus 60 dibagi 40 hasilnya adalah minus 1,5 dan seterusnya gitu ya. Maka 75 dikurangi 1,5 itu sama dengan 73,5. Paham ya? Jadi nilainya sama 73,5. Ya. Jadi untuk mencari nilai rata-rata itu ada dua, pakai rata-rata hitung atau pakai rata-rata sementara ya. Insya Allah hasilnya pasti sama ya. Selanjutnya tentang median data berkelompok. Nah, rumusnya ini median data berkelompok. Ya. Keterangan ME itu dikatakan median, LO itu adalah tepi bawah kelas median, ya. C ini adalah lebar kelas, N ini banyaknya frekuensi N ya. Kemudian sigma FK ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median, ya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median, ya. Yang FM ini frekuensi kelas median, ya. Contoh, semuanya kita contoh soal, perhatikan histogram berikut. Nah, tadi yang pertama kita contohnya pakai tabel, nah sekarang ini pakai histogram. Nah, ini ada histogram. Nah, kalau misalnya soalnya dalam bentuk histogram, maka langkah pertama kalian harus buat histogram ini menjadi tabel frekuensi, ya. Jadi seperti ini, ya, paham ya. 29,5 itu batas bawah kelas. Nah, maka rentangnya menjadi 30. 34,5 ini menjadi 34 gitu ya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang batas kelas bawah ya. Jadi langsung buat rentang seperti ini gitu ya. Yang ini kan batas kelas kan ini dikurangi 0,5 gitu ya, batas bawah, yang atas ditambah 0,5 gitu ya. Baru nanti jadi histogram. Nah, sekarang histogram kita buat menjadi tabel. Jadi seperti ini ya. Langkah selanjutnya setelah kita buat tabel, kita tentukan frekuensi kumulatif dengan cara ini kan ada angka 2 ya. Selanjutnya 2 ini tambah 5 sama dengan 7 tambah 8 sama 15 tambah 12 sama dengan 27 dan seterusnya gitu ya, sampai terakhir 40. Dan ini frekuensi dengan frekuensi kumulatif hasil akhirnya harus sama, 40 di sini 40 ya. Kalau berbeda berarti ada kesalahan perhitungan dalam menjumlahkan kalian ya pada frekuensi kumulatif. Selanjutnya kalian tentukan kelas medianya terletak di mana. Karena datanya ini adalah data genap, nah, maka rumusnya adalah N/2 sama dengan 40 dibagi 2 sama dengan 20 ya. Jadi kalau genap langsung aja 40 dibagi 2 gitu ya. Untuk mencari kelas median, untuk mencari letak kelas median ini menggunakan rumus ini ya, mencari letak ya. Jadi 40 banyaknya frekuensi dibagi 2 gitu langsung ya. 40 dibagi 2 sama 20. Yang terletak di 20. Nah, pada rentan ini, nah ya. Nah, di sini kan sampai 15 datanya, maka 20 kan ada di sini. Nah, berarti di sini data dari 16 sampai 27 gitu ya. Jadi ini 20 ada di sini. Ya. Ada di kelas rentan 45 sampai 49. Ya. Paham ya? Jadi langkah pertama kalian mencari kelas mediannya dengan cara frekuensi dibagi 2, hasilnya 20. 20 ada di mana? 20 ada terletak di angka 27. Ya. Jadi di sini urutan 16 sampai 27, maka 20 ada di sini ya. Jadi rentangnya 45 sampai 49. Tepi bawah kelas median. Nah, karena kita mediannya terletak di sini, di rentan ini, mencari tepi bawah, maka 45 dikurangin 0,5 gitu ya, sehingga menjadi 44,5 ya.
Kemudian lebar kelas berapa panjang kelasnya ini dari 45 sampai 49, kita hitung 45, 46, 47, 48, 49, ini ada 5. Lebar kelasnya ada 5. Atau cara ngitungnya seperti ini, 49 dikurangi 45 tambah 1, itu ya. Itu cara ngitungnya. Atau kalian hitung dari 45 sampai 49. Kalinya berapa? Hitungnya dari 45. 45, 46, 47, 48, 49. Berarti C-nya ada 5 lebar kelasnya, ya. Frekuensi kumulatif itu ya kelas median di sini. Nah, ini kan kelas median yang saya kasih warna merah ini namanya kelas median. Ya. Ini median, terletak di sini mediannya, ya. Yang saya kasih warna merah ini mediannya terletak di sini. Frekuensi kelas sebelum median FK, maka hasilnya 15 di atasnya. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, kita di atas 15. Sedangkan frekuensi kelas mediannya sama dengan 12 yang ini. Ini frekuensi median namanya ya, yang di merah ini. 12. Kalau kumulatif di atasnya. Nah, kalau frekuensi mediannya pas di angka merah. Paham ya? Sehingga dari data ini ya, kita langsung masukkan dalam rumus. Rumus menentukan median LO. L awal, ini batas kelas bawah ya. L0 ini 44,5 tambah lebar kelasnya 5 ya. Kita ganti N-nya dari berapa? 40. Nah, kemudian frekuensi kumulatifnya sebelum kelas mediannya 15 dikurangi 15 dibagi frekuensi mediannya 12. Nah, itu ya. Nah, 40 dibagi 2 20 gitu ya. 20 dikurangi 15. Nah, itu ya. Hasilnya 5. 5 dibagi 12. 5 kali 5 25 gitu ya. 25 per 12. Dan kalian bisa menghitung pakai kalkulator ya ini ya. Nah, setelah itu 25 dibagi 12, nah, hasilnya adalah 2,0833. Baru kalau sudah bagian sini sudah kalian hitung semuanya, langkah pertama kalian hitung yang di dalam kurung gitu ya. Kemudian kalian kalikan 5 ini, jadikan 5 dibagi hasilnya 2,08 ditambah baru ditambah 44,5. Sehingga hasilnya adalah 46,6. Ketemu mediannya 46,6 ya. Jadi median dari data pada histogram di atas adalah 46,6. Lanjut yang terakhir tentang modus data berkelompok. Modus itu rumusnya L0 tambah C tambah D1 per D1 tambah D2. Ini rumus mencari modus. Tepi bawah kelas ya. Berarti C-nya lebar kelas. D1 itu selisih frekuensi kelas modus ya dengan kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kalau D2 setelah kelas modus ini dengan kelas setelahnya ya. Langsung saja ke contoh soal. Tabel distribusi frekuensi berikut merupakan data penjualan beras di suatu toko. Ini tabelnya ya. Nah, tentukan modusnya. Modus dari data tersebut adalah dari tabel ini ya, kita cari frekuensi terbanyak itu kan modus. Nah, di sini yang paling banyak adalah terletak di nilai 31 sampai 35. Ada 15 siswa. Nah, modusnya berarti di sini. Ya. Ini modus yang saya kasih tanda merah ini. Nah, modus itu kan frekuensi terbanyak. Nah, sekarang cara menentukannya tentukan tepi bawah kelas berarti kan di sini ya modusnya ya. Nah, tepi bawah berarti 31 dikurangi 0,5 itu tadi tepi bawah kan. Nah, sama dengan 30,5. Nah, kemudian lebar kelas dari 31 sampai 35 itu 31, 32, 33, 34, 35 ada 5. Maka lebar kelasnya adalah 5 gitu ya. Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, ini kan kelas modus. Nah, selisihnya dengan kelas sebelumnya berarti 15 dikurangin 5. Ini namanya kelas sebelumnya ya. 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Nah, kemudian frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya D2. 15 dengan kelas setelahnya berarti di bawahnya. 15 dikurangi 8 berapa? 7. Maka dari situ
bisa langsung kita masukkan dalam rumus. Batas kelasnya 30,5 ya, ini 31 tadi kurangi 0,5 itu 30,5. Panjang kelasnya dari 31 sampai 35 itu adalah 5 ya, lebar kelasnya 5. D1 nya 10, D2 nya adalah 7. Jadi kita ganti D1 nya 10, D1 10, D2 7 gitu ya. Kalau sudah kita ganti dengan angka semuanya, lanjut kita hitung. 10 tambah 7, 17 ya. 5 kali 10, 50 itu ya. 10 tambah 7, 17. 5 kali 10, 50. Lanjut, ini kita hitung dulu. 50 dibagi 17, 2,94 dan seterusnya. Nah, kita jumlahkan dengan 30,5 sehingga hasilnya adalah 33,44 ya. Jadi modus dari data tersebut adalah 33,44 ton. Nah, bisa dipahami ya pembelajaran online matematika pada video ini. Cukup sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misal ada penjelasan yang kurang kalian pahamin, kalian bisa putar ulang videonya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.